Kisah Adam dan Hawa yang tak diketahui. Sebagaimana diceritakan dalam Alkitab, Adam dan Hawa adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Tuhan pada hari ke-6 penciptaan dan leluhur bagi semua umat manusia. Alkitab menggambarkan Adam sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, dan kebijaksanaannya dikatakan telah melampaui malaikat-malaikat surgawi. Untuk menciptakan Adam, Tuhan membasahi bumi dengan kabut, membentuk tubuh dari debu, dan menghembuskan kehidupan ke dalam sosok itu. Tuhan kemudian menempatkan Adam di Taman Eden, sebuah lokasi utopis yang penuh dengan pohon-pohon mewah yang menghasilkan buah-buahan lezat. Di antara mereka ada 2 pohon dengan kualitas khusus. Pohon kehidupan, yang akan memberikan kehidupan kekal kepada mereka yang makan dari buahnya, dan pohon pengetahuan, yang akan menanamkan kecenderungan jahat dan kesadaran akan amoralitas. Tuhan menginstruksikan Adam dengan satu-satunya perintah, kamu dapat makan dari buah apapun yang kamu inginkan, tapi tidak untuk buah pohon pengetahuan. Kemudian Tuhan ingin menanamkan dalam diri Adam keinginan untuk memiliki pasangan, lalu Tuhan mendahului dengan menyuruh Adam untuk memberi nama semua binatang yang telah Tuhan ciptakan. Melihat bahwa setiap hewan memiliki pasangan, Adam juga menginginkan pasangannya. Kemudian Tuhan menyebabkan Adam jatuh tertidur lelap. Ketika Adam tertidur, Tuhan mengambil tulang rusuk Adam dan membentuk Hawa. Tuhan kemudian membawanya ke Adam, dan Adam merasa senang bersama dengan istrinya. Adam dan Hawa diciptakan tanpa kecenderungan jahat, dan mereka tidak melihat ada yang salah dalam tidak berpakaian. Namun, ini segera berubah. Ular, yang paling licik dari segala binatang yang dibuat oleh Tuhan, mendekati Hawa dan perlahan tapi pasti meyakinkan dan memaksa Hawa untuk mengambil bagian dari buah pohon pengetahuan. Hawa, pada gilirannya, membagikan buah itu kepada suaminya, Adam. Setelah itu Adam dan Hawa menyadari ketelanjangan mereka, dan mereka menutupi diri mereka dengan ikat pinggang yang dijahit dari daun ara. Penghukuman Tuhan karena melanggar perintah Tuhan tidak lama datang. Hawa dikutuk dengan rasa sakit kehamilan, kelahiran, dan pengasuhan anak, ditambah dengan sikap tunduk kepada suaminya. Sementara Adam dihukum dengan kebutuhan untuk mengusahakan bumi untuk menghasilkan makanannya sendiri dan kehidupan manusia menjadi berakhir dengan kematian. Setelah itu, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dan dari kisah itu, ada bagian tak tertulis di Alkitab, tentang kisah yang tak diketahui tentang Adam dan Hawa setelah diusir dari Taman Eden. Mari kita menyimak kisah Adam dan Hawa yang tak diketahui setelah diusir dari Taman Eden. Saat itu, Tuhan memberitahu Adam dan Hawa bahwa mereka boleh menikmati semua yang ada di Taman Eden, tetapi tidak boleh memakan atau menyentuh buah pohon di tengah Taman Eden. Jika mereka memakan atau menyentuhnya, mereka akan mati. Namun ular menggoda Hawa memakan buah terlarang itu. Kemudian Hawa membujuk Adam untuk memakannya juga. Akibatnya, keduanya diusir dari Taman Eden dan mulai menjalani kehidupan manusia yang keras di bumi. Adapun mengenai bagaimana proses pasangan yang tidak beruntung itu sampai ke bumi, itu tidak tertulis di Alkitab. Tetapi seseorang bernama Louis Ginzberg melengkapi ceritanya. Tidak hanya melengkapi penggalan terkait, tetapi juga ditulis secara hidup dan detail. Berikut mari kita telusuri apa yang diceritakannya. Kisah Adam dan Hawa yang tak diketahui. Dikatakan bahwa Adam, nenek moyang pertama umat manusia, dan Hawa, pasangannya, menjalani kehidupan tanpa beban di Taman Eden. Seperti yang umum diketahui, Tuhan memberitahu mereka boleh menikmati buah di pohon Eden, tetapi jangan menyentuh buah di pohon kehidupan. Keduanya sangat patuh dan tidak pernah menyentuh buah pohon terlarang itu. Suatu hari, saat Hawa sedang berjalan di sekeliling pohon kehidupan, seekor makhluk berbentuk ular di taman menyapanya dan membujuknya untuk mencicipi buah dari pohon kehidupan. Namun Hawa segera menggelengkan kepalanya
sambil berkata bahwa Tuhan telah berpesan untuk tidak memakan buah di pohon itu. Jika memakannya, akibatnya akan mati. Tapi makhluk berwujud ular itu mengatakan bahwa Tuhan membohonginya. Untuk lebih meyakinkan Hawa, sang ular kemudian mengatakan bahwa ia akan makan satu di depannya. Usai berkata, sang ular lalu membelit pohon itu dan mengguncangnya dengan kuat hingga jatuh beberapa buah yang ranum. Ular itu mengambil satu dan memakannya. Sang ular terus menggoda Hawa. "Coba kau cicipi, rasanya enak sekali," katanya membujuk Hawa. Hawa menunggu sebentar sambil melihat ular itu apakah akan mati. Namun sang ular baik-baik saja. Melihat itu, Hawa pun curiga. Jangan-jangan Tuhan memang berbohong kepada mereka Adam dan Hawa. Melihat kebimbangan Hawa, sang ular segera membujuk Hawa, mengatakan bahwa Tuhan menjadi begitu sakti karena dia memakan buah dari pohon ini dan memiliki kecerdasan luar biasa dengan menciptakan dunia dan segala isinya. Kalau kau memakannya pasti juga punya kesaktian yang sama, kata sang ular. Hawa mengambil buah dari ular itu dan menciumnya, tetapi masih ragu. Tuhan takut kau akan menjadi sakti sepertinya setelah memakan buah itu, jadi dia menakutimu agar tidak memakannya, kata ular terus membujuk Hawa. Hawa merasa perkataan ular ada benarnya, jadi dia mencoba menggigit sedikit, dan setelah beberapa saat dia mendapati dirinya baik-baik saja. Lalu dengan berani memakan seluruh buah terlarang itu. Hawa tidak merasakan tubuhnya tidak nyaman, tetapi tiba-tiba dia melihat malaikat yang belum pernah dia lihat muncul di hadapannya. Sang malaikat memasukkan kekuatan pikirannya ke dalam benak Hawa, mengatakan bahwa dia adalah malaikat yang berkuasa atas kematian, lalu lenyap seketika. Hawa pun seketika menyadari ada yang tidak beres. Tampaknya apa yang Tuhan katakan tentang kematian akan menjadi nyata. Malaikat maut telah muncul. Apa yang harus dilakukan? Kata Hawa dalam hati. Makhluk berwujud ular itu kemudian menyuruhnya meminta Adam untuk memakannya juga. Adam mungkin punya solusinya. Hawa merasa benar juga. Lalu tanpa pikir lagi, dia segera membawakan satu buah untuk Adam. Adam adalah suami yang patuh pada Hawa. Dia selalu melakukan apapun yang dia minta dan memakannya tanpa bertanya sepatah kata pun. Beberapa saat setelah memakannya, Adam merasa ada yang tidak beres. Ia merasa buah ini sangat tidak biasa. Jangan-jangan bukan jenis buah yang biasa dimakannya. Kemudian dia bertanya kepada Hawa apa yang sedang terjadi. Namun seketika itu, Adam melihat tubuh Hawa yang telanjang dan tiba-tiba merasakan gairah yang ganjil. Gairah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hawa melihat ada yang tidak beres dengan ekspresi Adam. Keduanya saling memandang dan tiba-tiba menyadari mereka berdua sama-sama telanjang. Saat itu, keduanya tiba-tiba merasa sangat tidak pantas. Perasaan yang belum pernah terjadi sebelumnya ini membuat Adam merasa gugup dan dia menduga mungkin akibat memakan buah terlarang dari pohon kehidupan. Adam dan Hawa segera mencari sesuatu untuk menutupi tubuh telanjang mereka. Saat mereka mencari daun penutup aurat, semua kehidupan di taman sudah terlanjur tahu jika mereka telah memakan buah terlarang dan menjadi buah pembicaraan. Tentu saja Tuhan juga tahu, jadi Tuhan sendiri datang mencari mereka di taman. Adam dan Hawa segera bersembunyi di hutan. Sebenarnya, awalnya mereka tidak bisa bersembunyi karena tubuh mereka sebenarnya sangat tinggi besar. Semua pohon di Taman Eden tidak bisa menyembunyikan diri mereka berdua. Namun tak lama setelah memakan buah terlarang, tubuh mereka sedikit demi sedikit menyusut setelah mereka merasa panik dan bersalah.
Tubuh mereka menyusut hingga kurang dari 2 meter sehingga bisa bersembunyi di bawah pohon. Selanjutnya kemudian, Tuhan pun memutuskan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden. Si pria harus berkeringat dan bekerja keras untuk mendapatkan makanan, sedangkan sang wanita harus merasakan siksaan sakit saat bersalin. Sementara itu, sejak saat itu, ular sebagai penghasut hanya bisa merayap di tanah dan telah menjadi musuh wanita secara turun-temurun. Wanita menginjak kepalanya dan ular menggigit kaki si wanita. Di sisi lain, pengaman Taman Eden juga ditingkatkan. Pedang yang bisa mengobarkan api dipasang di pintu masuk. Malaikat kerub atau kerubim diutus untuk menjaga pintu gerbang. Mereka yang diusir tidak akan pernah bisa kembali lagi ke tanah perjanjian. Terkait seluruh proses nenek moyang manusia memakan buah terlarang ini, apakah hasil karangan Louis Ginzberg sendiri? Jawabannya tentu saja tidak. Ginzberg adalah seorang sarjana Yudaisme dan tokoh berpengaruh. Dia pernah menjabat sebagai profesor di Seminar Teologi Yahudi Amerika dan seorang profesor emeritus Yudaisme di Harvard University. Ia juga mengabdikan dirinya dalam studi Yudaisme sepanjang hidupnya. Banyak mitos penciptaan yang dikumpulkan oleh Ginzberg berasal dari mitos Yahudi kuno sebelum zaman Nabi Musa. Mitos dan cerita rakyat ini pertama kali diturunkan secara lisan, belakangan kemudian ditulis dalam wadah Agadah oleh para sarjana Yahudi. Agadah adalah sebuah wadah teks-teks rabinik yang memasukkan cerita rakyat, anekdot sejarah, pesan moral, dan nasihat praktek dalam berbagai bidang, dari bisnis ke kedokteran. Kisah Adam dan Hawa juga termasuk di dalamnya. Selain itu, Ginzberg juga menemukan keberadaan Adam dan Hawa setelah mereka jatuh ke dunia fana. Dalam tulisannya, Ginzberg mengatakan, Adam dan Hawa tidak ke bumi setelah diusir dari Taman Eden. Lalu kemana mereka? Cerita ini berawal dari bumi yang diciptakan oleh Tuhan. Mitos penciptaan Yahudi kuno yang dikumpulkan oleh Ginzberg agak berbeda dengan apa yang dikatakan di kitab Taurat selanjutnya. Dalam legenda ini, pada hari pertama penciptaan, Tuhan lebih dulu menciptakan 7 langit, kemudian berkomparatif dengan 7 langit. Tuhan lalu menciptakan 7 bumi lagi yang masing-masing dipisahkan oleh 5 lapisan berikutnya. Urutan kelima lapisan tersebut adalah abyss, formless, void, sea and water. Sebenarnya itu adalah 5 lapisan materi besar yang memenuhi alam semesta dan urutan 7 lapisan bumi dari tinggi ke rendah. Masing-masing dari yang pertama adalah Heled, yaitu bumi tempat tinggal kita. Kata earth dalam bahasa Inggris ini berasal dari rumpun bahasa Jermani kuno dan arti aslinya adalah tanah. Dalam bahasa Ibrani, dunia tempat bernaung kita disebut Heled. Bumi di lapisan kedua disebut Tebel. Ini adalah dunia yang penuh dengan aneka makhluk aneh. Yang ketiga disebut Yabasa, merupakan tempat dengan benua, sungai, dan mata air. Bumi di lapisan keempat ke bawah disebut Harabah, yang memiliki arti sungai, tetapi sebenarnya itu adalah tempat yang gersang dan air yang langka. Yang kelima disebut Arka. Ini adalah lapisan bumi paling bawah yang dapat menyentuh matahari. Yang keenam disebut Adamah, yaitu tanah kegelapan, tempat 7 neraka berada, dunia tempat roh-roh jahat dipenjara dan dijaga oleh malaikat kehancuran. Lapisan paling bawah dari lapisan ketujuh disebut Eros, yaitu tempat yang gelap dan hampa, tempat yang sepenuhnya gersang. Dari atas ke bawah, dari bumi lapisan pertama hingga kelima adalah bumi normal, merupakan tempat yang dapat diterangi oleh sinar matahari dan dibasahi oleh hujan dan embun. Tetapi bumi lapisan ke-6 dan ke-7 adalah bumi yang gelap.
Dan masing-masing bumi dari ketujuh bumi ini dipisahkan oleh 5 lapisan yang dipisahkan oleh 5 zat besar. Urutannya sama yang disebutkan di atas, berupa jurang, tak berbentuk, hampa, laut dan air. Dikatakan bahwa Adam dan Hawa bukanlah manusia biasa ketika mereka tinggal di Taman Eden. Sebenarnya, mereka juga merupakan dewa yang abadi. Postur mereka tinggi besar, dan meskipun saling berpasangan, namun mereka tidak memiliki nafsu makan dan hasrat bercinta. Hanya setelah mereka memakan buah terlarang dari pohon kehidupan, barulah mereka menjadi bernafsu. Mereka tidak lagi berbeda dengan manusia di bumi saat ini yang punya nafsu dan hasrat, jadi mereka hanya bisa ke bumi untuk hidup. Lalu, seperti apakah perjalanan Adam di 7 bumi itu? Petualangan fantastis Adam dan Hawa. Ketika pasangan Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, mereka tidak langsung ke Heled, yaitu bumi tempat kita tinggal sekarang, tetapi langsung jatuh ke lapisan terbawah bumi Earth. Tempat itu gelap dan hampa. Pasangan itu tiba-tiba datang ke dunia yang begitu hampa dan gelap dari taman surgawi Eden yang indah. Bisa dibayangkan seperti apa suasana hati itu sekaligus terkejut melihat dunia yang gelap dan sunyi. Dalam kegelapan, satu-satunya yang bisa mereka lihat adalah pedang api yang berputar-putar di atas kepala. Pedang besar yang bergantung di kehampaan itu seakan bisa jatuh kapan saja dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Keduanya belum pernah melihat suasana yang begitu menakutkan. Jadi mereka saling berpelukan erat dan menggigil ketakutan. Dalam lubuk hati keduanya mulai menyesali perbuatan dosa mereka. Merasa tidak seharusnya mengingkari janji dengan memakan buah terlarang, apalagi melanggar perintah Tuhan. Maka pasangan Adam dan Hawa dengan tulus memohon agar Tuhan mengampuni dosa mereka. Tuhan mendengar penyesalan dan merasakan ketulusan mereka. Lalu dengan kekuatan ilahinya, Tuhan mengangkat mereka naik ke satu tingkat, yaitu bumi ke-6, Adamah. Bumi Adamah masih merupakan dunia yang gelap, tetapi tidak seperti Eros di tingkat terendah. Di sana ada langit, konstelasi, dan cahaya bintang bak fata morgana, sehingga tidak sepenuhnya gelap. Di sini juga ada 7 api penyucian, di mana roh-roh orang berdosa menebus dosa mereka. Kehidupan di sini bekerja keras dalam siksaan, tetapi sulit untuk mendapatkan hasil apapun. Kerja keras yang berulang-ulang membuat mereka berangsur-angsur menebus dosa mereka dan menjadi baik hati. Lapisan bumi yang gelap ini dijaga oleh para malaikat penghancur. Selain api penyucian, beberapa roh lain juga tinggal di sini. Adam dan Hawa sudah lama tinggal di sini. Mereka melahirkan Kain dan Habel di sini, bukan pasangan bersaudara yang lahir di Heled, buminya manusia. Setelah Kain dan Habel dewasa, Kain bertani dan Habel menggembalakan domba. Kain mempersembahkan hasil pertanian yang dipanen kepada Tuhan, sementara Habel mempersembahkan seekor domba kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan memilih persembahan Habel. Kain sangat cemburu, merasa adik laki-lakinya telah merampasnya dari pusat perhatian. Rasa iri hati menggerogoti hati Kain seperti ular berbisa, hingga akhirnya di suatu hari, dia tidak bisa menahan diri lagi dan dengan marah membunuh saudaranya sendiri, Habel. Tuhan kemudian membuang Kain ke Eres, bumi ke-7. Di tengah gemuruh dari kobaran api pedang raksasa, Kain sangat ketakutan, menyadari akan dosanya, dan mulai bertobat dengan tulus. Tuhan lalu mengangkatnya ke arka bumi ke-5. Di sini ada sedikit sinar matahari, dan sejak itu keturunan Kain tinggal selamanya di arka. Sementara itu, kehidupan keturunan Kain juga sulit, karena arka adalah masyarakat petani
Tetapi Arka sangat tandus dan sinar matahari yang lemah, sehingga hasil panen selalu buruk. Ada raksasa dan kurcaci di keturunan Kain. Ciri khas mereka yang paling menonjol adalah satu orang memiliki dua kepala. Kedua kepala ini selalu berselisih, sehingga mereka tidak pernah bisa membuat keputusan yang seragam. Orang-orang keturunan Kain tidak menentu, sebentar-bentar sangat tulus, tapi detik berikutnya kemudian tak tahan untuk melakukan hal-hal buruk. Sederhananya, kedua kepala ini adalah manifestasi ekstrim dari koeksistensi kebaikan dan kejahatan dalam sifat manusia. Setelah Adam dan istrinya melahirkan putra ketiga mereka, Set, Tuhan mengangkat keluarga mereka ke bumi keempat. Bumi ini disebut Harabah. Namanya memiliki arti sungai, tetapi sebenarnya tempat ini kering dan kekurangan air. Bumi keempat tidak jauh dari neraka karena sangat dekat dengan api yang mungkin menjadi penyebab kekeringan. Penduduk Harabah mahir dalam berbagai seni. Mereka juga sangat sukses di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain itu juga relatif kaya, tetapi penduduk Harabah juga ada yang picik. Misalnya jika lapisan bumi yang paling tinggi, yaitu manusia dari bumi Helad mengunjungi mereka, mereka akan membawa barang-barang berharga untuk pengunjung. Kemudian mereka akan membawa pengunjung ini ke bumi ketiga Yabasa. Di sini adalah tempat yang indah dengan benua, sungai dan mata air. Tetapi Anda mungkin bertanya-tanya, jika memang ini adalah tempat yang sangat indah, lalu mengapa lebih rendah dari Helad, bumi kita? Karena ketika manusia masuk ke sini, mereka akan senang dan lupa diri. Mereka akan cepat kehilangan ingatan mereka sebelumnya dan mereka akan melupakan tujuan mereka, sehingga tempat ini disebut tanah terlupakan. Jika orang Harabah membawa orang Helad, yaitu kita, penduduk bumi ke Yabasa, maka kita hanya bisa tinggal di sana dan tidak akan pernah bisa pulang kembali. Setelah keluarga Adam tinggal di bumi keempat dan ketiga selama beberapa waktu, Tuhan pun menaikkan tingkat mereka ke bumi kedua, Tebel. Tebel adalah dunia yang dipenuhi dengan aneka makhluk aneh. Ada 365 jenis makhluk yang hidup di sini dan terlihat sangat berbeda dengan makhluk di bumi kita. Ada yang berwajah manusia bertubuh singa, ada yang berwajah manusia berbadan ular, dan berkepala manusia berbadan banteng. Beberapa makhluk lainnya justru sebaliknya. Ada yang berkepala banteng, kepala singa, kepala anjing, dan sebagainya. Singkatnya, spesies di sini sama sekali tidak sama dengan yang kita saksikan di dunia ini. Sebaliknya, justru mirip dengan makhluk yang tercatat di San Hai Ching, mitologi Mesir dan Yunani kuno, seperti Ying Chao, makhluk bertubuh kuda dengan wajah manusia dalam San Hai Ching, dewa kebijaksanaan Thoth, dengan kepala burung ibis dan kentaur, makhluk yang berwujud setengah manusia setengah kuda, dalam mitologi Yunani dan sebagainya. Seperti itulah wujud makhluk-makhluk itu di sini. Banyak makhluk di sini juga memiliki dua pasang organ, seperti dua jantung, dua perut, dua ginjal, dan sebagainya. Terkadang terjadi perselisihan antara dua organ yang sama. Misalnya saat makan, kedua perut akan bertengkar memperebutkan makanan. Siapa yang mendapat potongan paling besar dan semacamnya. Meskipun orang-orang di sini memiliki karakteristik yang aneh, mereka semua sangat taat dan tidak perlu diragukan tentang penghormatan mereka terhadap dewata. Dalam hal ini mereka jauh lebih menghargai daripada penduduk di planet kita. Orang Tebel umumnya relatif kaya dan sebagian besar tinggal di rumah mewah. Tetapi karena sumber air di sini juga sangat langka, terkadang mereka akan menyelinap ke bumi tempat kita tinggal untuk mendapatkan air. Di sini keluarga Adam sempat tinggal untuk beberapa waktu. Tuhan melihat pertobatan mereka semakin tulus, sehingga Dia kembali menaikkan mereka ke tingkat tertinggi bumi, yaitu Helad,
bumi tempat hidup manusia saat ini. Dikatakan sebagai tingkat yang tertinggi, tidak berarti level ini yang terkaya dan ternyaman. Tapi bumi yang lebih nyaman adalah bumi kedua, tebal, dan bumi ketiga ia basah. Helad adalah yang tertinggi karena paling dekat dengan kerajaan surga, dan 7 kerajaan surga yang diciptakan oleh Tuhan merupakan satu kesatuan. Ketujuh bumi juga membentuk satu kesatuan. Demikian juga langit dan bumi yang merupakan struktur yang begitu kompleks. Adam tinggal di 7 bumi selama perjalanan hidupnya, meningkat dari yang ke-7 ke tingkat pertama. Cerita ini akhirnya berakhir. Inilah keseluruhan perjalanan Adam dan Hawa setelah mereka diusir dari Taman Eden, yang dikumpulkan Louis Ginzberg dari sejumlah besar dokumen Yahudi, dan dia juga menuliskannya ke dalam buku The Legend of the Jews atau Legenda Orang Yahudi. Buku ini juga mengacu pada literatur esoteris dan apokrif serta Kristen awal. Legenda orang Yahudi mencakup berbagai topik, termasuk kejadian, kejatuhan Adam, legenda Nabi Musa, legenda Ratu Esther dan orang Yahudi di Persia, dan sebagainya. Kisah Louis Ginzberg ini akan menjadi ensiklopedia mitologi Yahudi yang sangat lengkap. Sampai di sini dulu topik hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.